Sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena lagi rame kayak kayaknya boleh deh beli. Kamu lagi dengerin Telekom Podcast. Halo teman-teman. Jadi di podcast kali ini lo ditemenin sama gue Feli Dan gue Zi. Oke, hai Feli. Hai, Zi. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Kalau Zi gimana nih kabarnya? Ya sama, alhamdulillah baik banget. Seperti kamu Oh bisa my lihat God. bajuku ini menggambarkan keceriaan, Fel. Oh my god, warna pink ya? Iya, sangat pink. berkonsep banget nih Zi. Mm-mm. Emang lo suka banget sama warna pink berarti? Suka banget. Semua staff aku itu dari kita mau nulis Binder. kotak pensil, Pena, pena itu pink, Fel. Wow, emang anaknya pink banget berarti lo ini ya, Zi, Kebetulan ya? iya gitu. Kalau misalkan baju berarti lo ada berapa banyak sih baju pink, jilbab pink ini? Baju pink, jilbab pink. Kalau jilbab pink aku hafal banget, aku ada 7 jilbab pink. Itu Wow. modelnya banyak pasmina. Wow, Dan kalau sangat bajunya amat pink ini. kalau bajunya ya 5 segitu deh. Itu lo pakai semua? Pakai semua dong. Bisa lo pakai semua itu? Bisa, sebulan tuh pasti ada yang keluar 3 baju, 4 baju gitu aku pakai. Dalam satu hari lo pakai 4 baju bisa? Enggak dong. Aku bukan artis. Ya mungkin aja mungkin aja kayak paginya pakai pink ini, terus siangnya pakai pink Fanta. Enggak dong, malam boros pink ya, soft. say. Siapa tahu ya, mungkin aja ya. Enggak dong. Kalau gue sih kayaknya lo nggak tahu sih konsep gue hari ini sangat biru banget nih. Ini mah hijau telur asin gak sih? Telur asin banget ya. Iya, hijau telur asin bawahnya baru biru. Tosca dong, hijau Tosca. Tosca. Enggak ya? Lebih ke telur asin ya? Aku mikirnya gitu sih. Emang kenapa? Apakah ada hubungannya nih dengan kepribadiannya si Feli Oh my God. gitu? Aduh, Aku kan kayak ketahuan ngejreng. ya. Oke. Feli Ngejreng. soft gitu. Berarti apakah ada keterkaitannya dengan penampilanmu ini dengan Oke, karena dengan MBTI berarti iya jatuhnya benar ya. mau ngomong itu. Karena gue introvert lagi ini, Oh, jadi kayak harus alah. yang soft-soft untuk mendeskripsikan diri banget jadinya. Oke, we can tell dari bajunya Oke. begini orangnya introvert. Apa Terlihat sih? ya. Emang apa tuh? Apa tuh? MBTI-nya? Introvert, INTP ya. Oh, INTP. INTP. Oke, kalau I lo see. gue tebak ekstrovert ya. Bener banget. Aku Harus bergaya banget gitu iya, ya. aku ENFP gitu. Itu kan ekstrovert kan, tapi bedanya lo feeling. Iya. FP. Kalau Feli, TP. oke. Thinking. Pemikir dan perasa ya. Jadi makanya waktu ini bagus banget nih. Makasih. Sampai banget gak feelingnya kalah. Gue nyampe bilang outfit lo bagus. kamu notice aku warna pinknya kayak makasih Feli. Oh my god, sangat words of affirmation gue Iya, lihat. anaknya kebetulan love language-nya itu. Dari words MBTI jadi ke affirmation. love language nih kita. Iya, aduh, enggak gitu ya. Oke. Tapi lo pernah lihat gitu gak sih kayak di Instagram gitu ya? Itu kan ada tuh orang-orang yang MBTI kayak fashionnya berdasarkan MBTI. Oh, fashion inspiration. Iya. Inspiration. Iya. Ah. Lo pernah gak sih nyoba-nyoba kayak gitu? Kayak apakah itu lo merasakan oh ini fashion gue banget, ini style gue banget? Kan tadi udah di-mention di awal bajunya banyak. Ya itu karena Instagram. Oh, keren Instagram. Itulah pengaruh dari Instagram itu ya. Berarti sangat amat nge-influence lo banget untuk Iya. kayak wah ini gue harus nyoba style yang kayak gini. Inilah korban gitu. Instagram itu teman-teman. Tapi kalau gue sih sebenarnya gue udah ngeliat ya kayak oh ini ada inspirasi outfit nih soal MBTI gue gitu. Tapi gue kadang ngerasa nggak relate gitu loh kayak ini kayak bukan diri gue Ini aja. bukan INTP gitu. gue nih gitu. Iya, ini kayak walaupun gue INTP kayak baju gue tuh gak gini deh gitu. Beda Tapi- ya. Tapi kadang gue kayak pengen nyoba gitu loh. Tapi kan karena emang style-nya berbeda sama style gue hari-harinya ya. Jadi tuh gue kayak kalau gue mau nyoba inspirasi Instagram, artinya gue harus beli baju lagi nih. Iya, yang beli ngakibatin- terus nanti gue tiap minggu. Ngakibatin duit boncos gitu. Bener kantor banget lagi. kantor kering kan. Kantong kering. Ya ampun, Kantong kering ngebleng. jadinya ya. Jadi Kantong saking keringnya tuh karena gue beli terus, ya akhirnya kayak gue lagi dalam proses ya. Dalam proses kayaknya agak gue kurangin kali ya belinya. Karena kan gue biasanya tuh kalau beli baju tuh bisa seminggu sekali. Wow. Kadang ada aja gitu. Kadang lo ngeliat gak sih kayak live shopping. Apalagi kalau ada payday sale tanggal Wah. kembar itu kan pada
diskon semua ya. Ini konsumerisme banget ya, Feli. Ketahuan ya. Overconsumption ini nggak boleh, Ya Fel. nggak boleh sih. Ya makanya kan karena di podcast ini iya. gue kayak ternyata ada loh sebutan kayak gue gini yang terus beli barang yang sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat gitu loh. Itu adalah fast fashion, Fel. Aduh, Tahu nggak fast fashion? Gimana tuh? Jadi fast fashion itu adalah kayak fenomena dari sebuah fashion industry Oke. yang dimana para produsen itu buat baju-baju murah dan gampang dibeli sama orang, tapi hasilnya nggak jangka panjang. Itu yang jadi Feli kayak rasain. cepet rusak gak sih? Jadi Feli pengen beli, misal ada yang lagi happening tuh knit cardigan yang sekarang lagi Aduh, pakai sekarang banget gue pakai. Aku mention ya. Agak nyindir dikit ini masih. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena lagi rame kayak kayaknya boleh deh beli. Minggu depan nggak kepake lagi, Fel, karena udah ada nggak yang tren baru lagi. nggak sih? Udah beda lagi. Udah trennya ada itu. model baru. Apalagi brand kayak sekarang itu kan suka ngeluarin kalau misalkan model baru ya, suka kayak bukan per musim lagi. Iya. Bisa per minggu itu beda modelnya. Beda tren, beda baju gitu Beda ya. baju itu FOMO banget, kayak gue anak muda banget ya, nggambarin anak muda banget yang FOMO gitu. Tapi emang lo nggak ada FOMO dikit gitu? Kalau selain baju pink lo ini? Sebenarnya nggak tertarik sama warna lain sih. Tapi pink ini warnanya paling gue cari kalau misalnya mau beli barang gitu. Feli ada warna favorite tersendiri gitu nggak? Warna gue netral. Oke, netral. Bisa ditebak gak netral itu bagian apa? Bajunya gitu? Ya bajunya warna apa biasanya? Putih kayak yang dipakai nggak? Iya lagi. Bener sangat dong. menggambarkan ya. Tapi kan kalau baju putih kan bisa dipakai ke semuanya nggak sih? Gampang di mix and match gampang ya. di mix and match-nya. Oke. Jadi kayak fast fashionnya nggak begitu fast mungkin? Nggak ya? Nggak bisa ya? Ya itu fast sih. Iya sih, fast sih ya, fast fashion. Tapi kan nggak sampai nimbulin limbah gitu, Pak Fel. Iya sih, karena emang itu ya, karena fast fashion itu banyak orang yang beli karena FOMO, karena tren. Terus kalau misalkan udah nggak tren, nggak dipakai lagi, jadinya limbah tuh. Iya, padahal sayang banget soalnya di Indonesia, di dunia sebenarnya, tapi Iya, Indonesia gimana juga tuh? specifically itu ada kasus dari korban sebuah fast fashion ini yang mengakibatkan sungai di Citarum Indonesia itu tercemar, teman-teman. Waduh. Kalau kalian belum tahu, ini ada di kasusnya di 2021. Jadi sungai Citarum itu dia warna merah, Fel, gara-gara limbah tekstil dari pabrik itu nyebar Jadi gitu. warna merah, jadi kayak sungai darah dong. Iya, sungai darah. Karena warna merah tekstil itu. Iya, itu bahaya banget. Dampaknya bisa gede banget untuk kesehatan. Apalagi misal ada yang mandi di kali ya, bisa iya. ke kulit, gatel-gatel. Itu kan enggak banget gitu, Fel. Apalagi kan air ya. Iya. Emang kayak air bersih di dunia juga kayak emang udah Iya. cuma berapa persen Udah gitu ya. tercemar tuh 30%. Wow. Seluruh dunia tuh 30% 30% udah tuh- tercemar. Iya, air Oh my dari God. limbah tekstil gitu. Oh jadi emang, tapi selain limbah tekstil itu ada juga ya fast beauty. Oh iya, temennya Iya nih kan? dari fast Temennya fashion. dari fast fashion. Tadi kan kita ngomong Fast fast beauty. fashion, ada fast beauty gitu. Apalagi kan kita ya perempuan ya, sukanya make up nggak sih? Zee? Lo juga suka kan make Iya, up? skincare, make up gitu ya. Skincare, make up. Lo ada berapa jenis blush? Kebetulan cuma satu. Aku bukan Satu. yang tipe-tipe fast beauty itu enggak. Aku udah bisa minimalisir hal tersebut. Kalau Feli gimana? Apakah belas ada 7 shade, teman-teman? Penasaran nih? Enggak sampai 7, baru 3. Banyak. Lebih dari 2 itu banyak ya. Banyak ya? Tapi kan beda warna, nggak boleh juga ya? Ya boleh-boleh aja sih. Asalkan ya balik lagi nggak jadi limbah gitu, nggak Iya sih, kebuang. ya. Tapi kan kalau misalkan make up sama skincare kan kayak ada jangka waktunya ya. Iya, expirednya gitu. Expirednya tuh kadang cuma maksimal lah ya, cuma 6 bulan gitu. Jadi kalau misalkan gua nggak make lebih dari 6 bulan nggak bisa dipakai lagi. Sayang banget. Itu sih sayangnya. Dan setelah gue cari tahu, ternyata ini nih yang nyebabin limbah tekstil ini. Karena nggak dipakai-pakai, pas gue buang jadi limbah kan. Karena udah nggak gue pakai itu, ya 6 bulan sih expired sih. Ya itu balik lagi nggak sih, kita harus bijak-bijak jadinya ya sebelum beli sesuatu, entah kayak barang atau make up gitu, make up skincare gitu ya. Tapi menurut aku gini, kan Feli beli blush shade ada 3 blush gitu. Itu kemakan dari omongan influencer kah? Atau karena pengen mau beli aja gitu? Ada nggak sih pengaruh dari influencer gitu tentang dari fast fashion atau fast beauty-nya Feli yang Feli rasain? Kalau gue ya, ada nggak sih pasti? Ada. Oh, dari yang 3 shade itu sudah membuktikan ya teman-teman. Sebenarnya kayak bukan 3 deh setelah gue pikir-pikir. Ada 4 kayaknya ya. Wow, ada kan ada warna banget. pink, ada warna oranye, ada warna mauve. Aduh, Wah. ya jangan gue Ini sebutin Cool semua Van deh. Undertone ya? Kok ketahuan?
kelihatan. Kalau sih warm ya. Enggak, aku neutral to cool. Nggak bisa nebak. Ya, maaf ya, aduh. Jadi ngerasa bersalah. Nggak apa-apa. Tapi emang influencer kan, apalagi kita di media sosial ya. Apalagi Gen Z sekarang pasti pada pakai media sosial, ikut influencer. Terus jadi kayak biasanya kalau ada misalkan ya skincare baru atau ada makeup baru tuh influencer tuh yang ngenalin nggak sih? Iya, dan kita ke influence beli kayak pengen dia kira-kira cocok gak ya di gua gitu. Jadinya beli, walaupun sebenarnya gue juga nggak butuh banget sih, gue juga masih punya di rumah. Itulah konsumerisme, dampak dari fast beauty, Feli. Iya sih. Ya mau gimana sih? Ya namanya influencer emang tugasnya emang influence gak sih? Tapi ya kita sebagai konsumen mungkin yang harus lebih bijak ya, aja, lebih wise gitu. Tapi emang dari sampah tekstil ini ya, limbah tekstil ini menurut lo nih ya sih, teman-teman kita tuh udah pada sadar belum sih sama dampak dari fast fashion sama fast beauty ini? Oke, menurut Feli, menurut aku ngeliat dari Feli aja nih. Kayaknya belum deh. Masyarakat di Indonesia atau dunia deh bahkan, soalnya kan udah banyak banget tuh limbah-limbah fast beauty. Berarti mereka belum sadar dong akan hal ini. Mereka belum aware dong. Kayak Feli nih, gue agak merasa tersindir tapi emang bener sih. Oke lah gitu. Nggak apa-apa deh, contohnya gue aja deh. Setuju gak? Setuju sih. Tapi kan karena sekarang kan gue udah tahu ya, apalagi lo juga ngasih tahu gue kalau itu tuh nggak boleh karena nyebabin limbah tekstil itu. Gitu. Nggak baik juga pencemaran ke sungai kan. Jadi kayak gue bakal ngurangin sih. Bagus deh kalau kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya ada loh dampak bagi kesehatan dari limbah tekstil sama fast beauty tadi itu? Gimana tuh? Tadi kita udah mention sebenarnya dari awal. Yaitu apa, Vel? Apa tuh? Air dari tekstil kan bisa merusak kulit ya, buat alergi. Kalau misalnya kita cuci muka tuh ya kan? Cuci muka malah ada, lo pernah dengar gak sih kayak ada orang cuci muka pakai air Nestle, air keran aja, itu tuh bisa buat jerawatan gitu. Karena emang airnya itu ternyata udah tercemar. Dari air. Nah, itulah dampaknya. Makanya, dari 30% air di Indonesia. Iya kan. Di dunia. Makanya sampai waktu itu ya, sampai ada tren kalau kita tuh cuci muka pakai air minum. Iya, air mineral. Iya, air mineral. Biar nggak jerawatan tadi, karena menghindari air yang sudah tercemar itu. Padahal sebenarnya sama aja nggak sih, kan sama-sama dari plastik atau udah steril? Karena mungkin lebih steril ya kalau misalkan ada air mineral, soalnya udah difilter. Kalau misalkan dari keran itu ada yang belum difilter nggak sih biasanya? Sampai kan ada orang jual filter air keran khusus tuh biar ngefilter, dan ternyata hasilnya emang kotor banget gitu. Itu mungkin dampaknya juga ya dari limbah ke pencemaran air gitu sih Zi. Aku mau nanya nih sama Feli lagi. Kira-kira apa sih yang bikin Feli susah untuk stop konsumerisme, untuk nggak bisa beli shade banyak-banyak itu kenapa? Aduh, kalau itu gimana ya? Namanya FOMO enggak? Oh iya sih ya. Ya dampak influencer itu ya. Nggak jauh-jauh dari FOMO ya. Karena kan kalau misalkan gue ngeliat influencer, balik lagi ke influencer tadi, kayaknya gue kayak pengen niru dia gitu loh, pengen secantik dia, pengen fashionnya sebagus dia gitu, stylenya. Jadi gue malah jadi ngikutin style orang lain jatuhnya ya. Karena gue belum menemukan style gue sendiri, makanya gue kayak beli segala macem lah model ya, model baju gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nggak apa-apa lah untuk explore, tapi abis ini berhenti ya. Abis ini udah. Gue janji abis ini gue berhenti. Udah abis ini. Udah nih, gue abisin dulu yang ada ya, skincare gue, makeup gue, baru udah bagus. Udah nih, abis itu baru pas gue abis baru gue beli lagi deh. Tapi gimana sih apa ya orang yang bikin susah berhenti gitu kalau menurut lo? Kalau tadi kan menurut gue nih, karena gue suka ke influence gampang gitu. Kalau dari menurut lo yang emang udah nggak nerapin fast fashion ya, dan fast beauty juga, menurut lo gimana tuh? Dan kenapa orang-orang nggak bisa berhenti? Kenapa orang-orang susah berhentinya dari fast fashion dan fast beauty ini? Kayaknya jawabannya ya kalau dilihat dari Feli lagi nih. Ini jadi studi kasus ya. Aku ngeliatnya ya ini sih dampak dari influencer tuh emang besar. Jadi mereka tuh ya FOMO itu nggak kalah penting, faktor nggak terlepas dari FOMO ini sih, gimana ya, kayak ini jadi salah satu faktor penting gitu loh. Kalo sampai orang-orang nggak bisa berhenti kayak lihat Feli kan. Kayak kita harus lebih bijak ya, jangan kayak di influence dikit langsung FOMO ikutan, langsung kebeli gitu. Ada yang tren ini langsung mau. Apalagi lihat diskon langsung check out. Langsung deh check out aja deh.
Tapi gimana ya kalau biar orang tuh bisa bijak gitu? Mungkin kayak bisa slow fashion ya. Slow fashion kan lebih jangka lama nggak sih? Karena kalau fast fashion kan kita lebih ke kuantitas, dengan harga yang murah kita bisa dapat banyak baju tuh. Tapi kalau slow fashion dengan satu baju itu kita bisa tuh kayak dipakai berkali-kali walaupun harganya mahal. Gitu. Berarti itu bisa tuh. Tadi aku dengar kualitas lebih penting dari kuantitas. Itu adalah kata-kata hari ini dari teman-teman. Ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kuantitas atau kualitas yang lebih penting? Jawab di sini.